Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yudlilhu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, ya, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Saudara-saudaraku, di dalam mengarungi kehidupan, ya, tentu saja kita seringkali merasa capek, merasa lelah, gitu ya. Dan dalam konteks kelelahan tadi, kadang-kadang kita mencari solusi yang sesungguhnya bukan solusi, ya. Sehingga kita perlu memahami apa sesungguhnya solusi bagi kita ketika badan kita capek. Solusinya tentu istirahat, ya. Tetapi kalau itu jiwa yang capek, tentu sama seperti baterai, ya. Ketika dia sudah low bat, maka perlu dicas, ya. Nah, jiwa ini juga perlu dicas, ya, karena dengan banyak beban pikiran kita, ya, seringkali memang jiwa kita ini menjadi lemah, ya, sehingga juga perlu dicas sama seperti baterai tadi, ya. Ketika itu digunakan terus, ya, maka ada saatnya kita berhenti sejenak untuk menggunakannya dan kemudian kita isi kembali, ya. Tidak terlalu lama, apalagi di zaman saat ini, ya. Untuk mencas baterai saya kira bisa dilakukan dengan sangat cepat, gitu ya. Nah, bagaimana cara untuk mengcas jiwa kita, ya? Akhir-akhir ini kita sering mendengar apa yang kita sebut sebagai healing, ya. Asal kita pergi kemana healing, ya, kita melakukan apa healing, gitu ya. Nah, bagaimana sesungguhnya healing kita ini yang benar, ya, sebagai orang Islam, gitu ya. Dalam banyak hal, ya, mengingat Allah itu bagian dari cara kita untuk mengobati jiwa kita, untuk mencas jiwa kita. Dan sholat salah satunya yang paling banyak dikupas, ya. Namun demikian sebenarnya, ya, untuk bisa mengingat kebesarannya tentu tidak hanya sholat, ya. Ada 5 cara yang bisa kita lakukan untuk mengecas jiwa kita agar penuh kembali, ya. Di dalam buku yang sudah sering saya sampaikan, ya, buku Islamic Growth Habits karangan Denny Bekti, ya, beliau menulis ada 5 minimal, ya, 5 jalan untuk mengecas jiwa kita supaya tetap penuh, ya. Yang pertama, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, adalah sholat, ya, yaitu lewat ibadah ritual, ya. Salah satunya sholat, ya. Ini yang paling sering kita lakukan, ya.
Jadi tentu bukan hanya sholat ibadah ritual ya, tapi juga dengan puasa ya, berzikir ya, sampai juga dengan menunaikan umroh, menunaikan ibadah haji ya. Nah, segala teknisnya ini dirancang untuk membantu kita langsung mengingat Allah ya, baik itu suasananya ya, gerakannya hingga bacaannya. Seperti bacaan takbir yang kita baca setiap kali melakukan gerakan sholat, membuat kita ingat bahwa Allah adalah maha besar ya. Jadi tidak ada maha yang lain kecuali Allah saja. Atau saat kita menunaikan ibadah haji, kita diingatkan bahwa kelak akan dikumpulkan di sebuah tempat luas bernama Padang Mahsyar. Kemudian cara untuk mengecas ya iman kita ya, jiwa kita, bisa kita lakukan dengan menggali ilmu pengetahuan. Ilmu tidak hanya membuat kita ingat Allah, bahkan sampai takut dengan kebesarannya. Seperti tertera dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Fatir ayat 28 yang artinya sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Karena ilmu membuat kita tidak hanya memahami luarnya, tapi juga memahami sampai ke dalam-dalamnya dengan mendetail ya. Itulah yang membuat kita bercetak kagum ya dengan segala kebesaran ciptaan Allah, sekaligus takut ketika ada niatan melanggar perintahnya. Seperti pepatah, padi makin berisi makin merunduk. Sama dengan manusia, semakin berilmu semakin tunduk pada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cara ketiga ya untuk mengecas baterai keimanan kita, mengecas jiwa kita adalah dengan penghayatan terhadap alam semesta ya. Allah banyak menyuruh manusia mengamati fenomena alam ya, untuk mengingat kebesarannya, seperti penciptaan langit dan bumi, proses turunnya hujan ya, keajaiban anatomi tubuh hewan dan manusia, dan juga tanaman ya. Jadi buat kamu yang hobi traveling ya, silahkan ya, asal jangan lupa sisipkan penghayatan bahwa di balik semua keindahan yang sedang kau nikmati ada peran Allah di sana. Ya, travelingmu bisa jadi sarana refreshing sekaligus healing untuk mengingat Allah. Kemudian yang keempat ya, cara keempat untuk mencas jiwa kita, keimanan kita adalah melalui perenungan sosial ya. Tidak hanya fenomena alam ya, kejadian sosial di sekitar kita juga bisa menjadi sarana mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu kematian ya, yang mengingatkan bahwa kelak Allah akan mencabut nyawa kita juga, ataukah itu bencana alam ya, yang mengingatkan kita pada sejual peristiwa kiamat di masa depan. Jadi sering-seringlah kita membuka mata kita pada segala kejadian yang ada di sekitar kita. Allah menitipkan hikmah di balik semua itu ya, hikmat yang membantu kita makin intens mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menurut Denny Bekti ya, cara mencas iman kita, jiwa kita adalah melalui pergaulan yang soleh ya. Sebagian besar waktu kita habis bersama teman-teman sepergaulan ya, entah itu teman kantor, teman sekolah, teman kuliah, dan juga teman-teman yang lain. Nah, teman yang soleh juga bisa jadi sarana mengingat Allah. Ketika azan berkumandang ya, kita diajaknya sholat bareng ya. Ketika ingin memilih sesuatu, kita disarankan memilih yang baik, yang benar, yang lurus, yang hanif ya. Ketika mau nongkrong, kita dibawa ke tempat-tempat yang baik ya, ya, kajian ilmu misalnya.
peran pergaulan ini sangat besar ya, mengingatkan kita pada Allah. Bahkan Imam Syafi'i sempat berpesan ya, jika engkau punya teman yang selalu membantumu dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka peganglah erat-erat dia, jangan pernah kau lepaskan. Karena mencari teman itu susah, tetapi melepaskannya sangat mudah. Demikian ya 4 cara untuk terus mengisi keimanan kita, mengisi jiwa kita supaya tetap full ya, sebagaimana energi baterai di HP kita ya, energi badan kita untuk terus melakukan tugas-tugas yang mulia ya. Jadi saya ulangi, yang pertama tadi adalah lewat ibadah ritual ya, lewat ilmu pengetahuan, lewat penghayatan terhadap alam semesta, lewat perenungan sosial, dan lewat pergaulan yang soleh. Demikian saudara-saudaraku, podcast untuk hari ini, dan tetap semangat ya, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.